Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kalian semuanya. Salam perubahan untuk Indonesia yang lebih baik, lebih bahagia, lebih maju, lebih indah kotanya, maju negaranya, bahagia warganya. Oke teman-teman, alhamdulillah hari ini hari Jumat masih menjadi hari yang barokah untuk kita semuanya, para relawan, simpatisan dan teman-teman yang mendukung dan selalu mensosialisasikan Anies Rashid Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar, walaupun ya di kubu sebelah ya, gerbong sebelah itu sampai hari ini sejak Gibran ya diangkat sebagai cawapresnya Pak Prabowo Subianto, ini kegaduhan politik tambah menjadi-jadi gitu kan. Suasana politik di Pilpres 2024 ini semakin semakin panas, memanas gitu. Nah, kubunya Ganjar hari ini semakin sering mengkritisi jagoan mereka di 2014-2019, yaitu Presiden Joko Widodo. PDI seolah-olah lupa dengan jasa-jasa beliau. 10 tahun udah memanjakan PDI Perjuangan, udah memberi karpet merah kepada Megawati gitu, dan seluruh kader PDI gitu. Kemudian hari ini, akhir-akhir ini kader-kader PDI ini seolah-olah menyalahkan Jokowi gitu, selalu menyindir Presiden Jokowi sebagai presiden penganut ya, menganut sistem dinasti segala macam lah, karena keterlibatannya Gibran Raka Buming Raka di kontestasi Pilpres 2024 yang akan datang. Sebaliknya juga teman-teman, tim ses Prabowo Subianto, relawan Prabowo Subianto nyerang balik gitu, memberi serangan balik terhadap komentar-komentar pedas dan panas dari kubu dan poros Ganjar Pranowo Mahfud MD gitu. Nah, tetapi alhamdulillah untuk kita ya, Anies Rashid Baswedan, seluruh simpatisan dan relawan, alhamdulillah oleh Allah Subhanahu wa taala disibukkan untuk terus mensosialisasikan cawapres kita Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar kepada masyarakat, masyarakat setempat, masyarakat di kampung kita, di desa kita gitu, di kecamatan kita. Nah, ini terus digalakan berhubung kita udah semakin dekat dengan Pilpres 2024 yang akan datang. Nah, teman-teman, sepertinya keajaiban, memang keajaiban sholawat asyghil ini udah terasa gitu, udah kelihatan. Wa asyghilil zalimin bil zalimin, ya Allah sibukkanlah orang-orang yang zalim bersama orang-orang yang zalim lainnya. Jangan sibukkan mereka dengan kita-kita yang alhamdulillah insya Allah tidak zalim kepada rakyat gitu. Nah, ini PDI yang selama ini sudah divonis, katakan, dikategorikan oleh masyarakat Indonesia sebagai salah satu partai yang harus ditenggelamkan di 2024 gitu. Kemudian juga Prabowo Subianto yang kadung mengusung Gibran Raka Buming Raka, sehingga ketua-ketua partai, orang-orang hebat di dalam koalisi Indonesia Maju ini kan, ini dikatakan sebagai ketua-ketua partai yang yang kurang jeli ya, kurang bagus lah, tidak profesional. Ternyata begok belakangan gitu kata orang-orang gitu. Kenapa? Karena harus menerima kenyataan bahwa mereka tidak memiliki kepantasan di Pilpres 2024 dibandingkan sosok Gibran Raka Buming Raka yang menjadi satu-satunya pilihan Prabowo Subianto. Meskipun prosesnya cacat hukum ya dan segala macam lah. Nah, yang pasti teman-teman semuanya, hari ini Ganjar Pranowo itu sering menyindir Joko Widodo, misalnya nih menyindir badan usaha milik negara BUMN di sektor konstruksi atau BUMN karya yang bangkrut gitu kan. Kemudian tak hanya itu, Ganjar Pranowo juga menyentil poros maritim program Presiden Joko Widodo yang seolah-olah jalan di tempat gitu selama hampir 10 tahun belakangan ini. Nah, bakal capres calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDI ya, menyampaikan dua hal tersebut dalam Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Jakarta Selatan
pada hari Rabu tanggal 8 November 2023. Ini udah saling serang menyerang nih, kayak Gaza dan Palestina nih. Nah, menurut Ganjar, teman-teman, penyebab BUMN bangkrut lantaran tidak menerapkan good governance atau tata kelola yang baik. Padahal Ganjar bagian dari pemerintahan. Kata Ganjar sih, jika tata kelola sudah baik, katanya kata dia pemerintah bisa mengukur resiko dan memitigasi, katanya. Nah, oleh sebab itu Ganjar menyebut perlu pengolahan secara prudent alias hati-hati. Selain itu, BUMN juga harus memiliki integritas bersih dan anti korupsi agar tidak bangkrut kalau kayak gitu dikelolanya. Tetapi kan kita tahu gitu, 10 tahun terakhir ini kan urusannya Ganjar, Jokowi, Ganjar, Jokowi, Jokowi, Ganjar, PDI gitu kan. Prabowo Subianto juga 10 tahun terakhir ini adalah bagian dari pemerintahan gitu. Ganjar Pranowo 10 tahun juga jadi gubernur tuh di Jawa Tengah. Tetapi kita lihat respon masyarakat, penilaian masyarakat Jawa Tengah. Ganjar ini belum ada punya nilai prestasi yang berarti bagi masyarakat Jawa Tengah. Justru wadas segala macam gitu kan. Jadi persoalan di sana gitu. Nah, hari ini kemudian sosok Ganjar yang belum sukses membawa Jawa Tengah menjadi lebih baik, tiba-tiba ngeritik Presiden Jokowi gitu kan. Agak aktif nih, mulai aktif nyerang Presiden Jokowi gitu. Sebenarnya ini bukan hal yang aneh bagi kita semuanya. Kenapa Ganjar melakukan serangan kepada Joko Widodo? Itu karena merasa dirinya tidak di-endorse lagi setelah anaknya Jokowi, ya, Gibran Rakabuming Raka itu udah positif bersama Prabowo Subianto sebagai lawan tanding terberat Ganjar gitu. Kalau Anies sama Gus Imin bukan lawan tanding terberat, tetapi paling berat memang. Ini dua poros ini akan melakukan drama politik di 2024, ya kan? Karena khawatir swing voters ini benar-benar secara keseluruhan akan menentukan pilihan kepada Anies Rashid Baswedan. Maka yang terjadi adalah Pilpres 2024 insya Allah akan terjadi satu putaran dengan pemenang Anies Rashid Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar. Nah, ini teman-teman yang apa ya? Yang lucu hari ini memang bahwa kubu Prabowo Subianto yang enjoyable, yang santai, meskipun diserang barangkali oleh kubu Ganjar Pranowo. Ini dua-duanya nih, ada Gaza, ada Palestina nih, ya kan? PDI Perjuangan mengusung Prabowo Subianto ini bisa saja melakukan kecurangan karena partai penguasa, tetapi kepala negaranya Joko Widodo ini ada di kubu Prabowo Subianto. Ini juga bisa melakukan kecurangan yang dahsyat. Maka kebenaran yang hari ini mengusung perubahan untuk Indonesia lebih baik, ini lawan tandingnya di dua nih, sama-sama berpotensi melakukan kecurangan. Satu, karena partai penguasa. Dua, ada di kubu penguasa gitu kan. Yang satunya lagi ini anaknya presiden, anaknya penguasa yang jadi calon wakil presidennya. Jadi ini dua-duanya nih poros atau tol kecurangan yang bisa saja terjadi. Kemudian yang satu ini adalah kebenaran untuk melakukan perubahan. Nah, ini agak-agak memang, tapi Allah Subhanahu wa taala itu pernah berfirman dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Kam min fi'atin qalilah ghalabat fi'atan katsirah biidznillah. Bahwa banyak kelompok kecil, ini kelompok perubahan ini berangkat dari sekelompok kecil misalnya. Namun dengan izin Allah, ya, kelompok perubahan yang mula-mula selalu kecil, di nomor 3 kan di lembaga-lembaga survei gitu, akhirnya ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah, mampu menaklukkan, mengalahkan semua kelompok-kelompok lain yang besar-besar, yang gede-gede, kelompok PDIP, kelompok Gerindra gitu kan. Biiznillah, tentu hanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan doa-doa kalian semuanya, para teman-teman masyarakat luas ya seluruh Indonesia yang sampai hari ini masih terus aktif mendukung Anies Rashid Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar. Biarlah dua poros ini teman-teman bertengkar tiap hari, nggak akur, saling rebut endorse dari Joko Widodo gitu.
Tetapi ada teman-teman kemarin bilang tuh, ini kekecewaan PDI ini bukan ini sebenarnya, bukan murni kesalahan Jokowi semua. Kenapa? Karena kita harus ingat dong bahwa Jokowi udah memberikan semuanya kepada PDI Perjuangan dan kader-kadernya. Nah, sekarang pertanyaan sebaliknya, kenapa Jokowi itu hengkang dari PDI gitu? Kenapa keluarga Jokowi itu hampir secara keseluruhan, keluarga besar Jokowi itu justru meninggalkan PDI? Kalau PDI ini nyaman untuk presiden, tidak mengekang misalnya, tidak melakukan apa namanya, tidak semena-mena lah kepada presiden sebagai simbol negara, maka Jokowi nggak mungkin kemana-mana, akan terus mendukung PDI Perjuangan dan partai-partai yang sudah mengharumkan atau mencatatkan nama beliau sebagai Presiden Republik Indonesia sejak 2014 hingga 2019 dan sampai hari ini 2023, teman-teman. Maka kecurigaan segelintir orang pengamat politik di Indonesia terhadap perilaku Jokowi yang aneh hari ini, yang bahkan agak lebih dekat ke Prabowo Subianto, karena ya satu ada anaknya di situ, yang kedua karena memang Jokowi pernah ngomong bahwa selanjutnya akan diserahkan kepada Prabowo Subianto misalnya. Maka ini menimbulkan pertanyaan, tidak kerasan Jokowi di PDI ini tentu ada problem partai atau problem kekuasaan partai politik seperti PDIP yang mungkin dominan terhadap gerak kebijakan, gerak politik Joko Widodo di dalam menjalankan amanah konstitusi, di dalam menjalankan demokrasi di Indonesia. Maka hanya jalan satu-satunya barangkali Jokowi berpikir seperti itu. Kalau hari ini aku sudah nggak enak dengan PDI misalnya, maka aku nggak boleh membiarkan anak-anakku nggak enak juga nanti di kemudian hari. Maka aku akan misalnya akan mendorong anak-anak untuk bisa lebih mandiri, memilih posisi sendiri, sehingga kita tahu Kaisang akhirnya ada di kubu PSI gitu. Kemudian hari ini Kaisang semakin viral gara-gara banner udah dicetak di mana-mana ya, jutaan ribuan banner yang bisa tersebar di Indonesia. Kalau istilah Rocky Gerung, kalau tidak melibatkan aparat pemerintah gitu kan, tidak melibatkan kekuasaan, siapa yang bisa menyebarkan banner PSI, partai baru, partai kecil dengan komunitas kecil ya, dengan kekayaan partai yang belum teruji gitu kan. Kemudian bisa menyebarluaskan banner partai dengan gambar ketua umum Kaisang Pangarep gitu di seluruh pelosok tanah air, banyak banget. Jadi ini ada keterlibatan pemerintah ya, keterlibatan para penguasa di tingkat pusat sampai daerah untuk merealisasikan keinginan PSI bersama Jokowi dan Kaisang Pangarep. Dan teman-teman, kemudian sekali lagi Jokowi kalau enak di PDI gitu, tidak tertekan, tidak ada tekanan jiwa, tidak ada mental Jokowi itu enjoy dalam menjalankan kebijakannya, dalam bernegara. Beliau dalam bernegara itu enak gitu. Gak ada intervensi PDI yang menyakitkan hati beliau gitu. Nggak mungkin Jokowi kemudian keluar bersama sekalian gerbong keluarganya. Dan teman-teman, ini sudah semakin panas. Politik Pilpres 2024 ini semakin panas, semakin gak karuan, semakin ada indikasi kepala-kepala desa udah terlibat di dalam mensukseskan salah satu pasangan capres gitu. Karena memang ini udah nyata, banyak sekali video yang beredar bahwa netralitas aparat mulai dari tingkat RT, RW, kepala desa, kecamatan, segala macam itu sudah banyak kelihatan. Maka kita sebagai rakyat yang jumlahnya lebih banyak dibandingkan aparat-aparat yang hari ini sudah tidak netral ini, mari kita bulatkan tekad untuk memenangkan Anies Baswedan dan Gus Muhaimin. Jangan ikut-ikutan aparat lah misalnya. Kan banyak juga contoh-contoh tuh. Misal nih, kemarin banyak orang-orang diundang misalnya hadir di kampanyenya PDI Perjuangan,
kampanyenya Ganjar Mahfud gitu. Mereka hadir gitu karena memang ada ongkosnya gitu. Dikasih apa namanya? Ya, dikasih sembako segala macam. Nah, mereka hadir, tetapi pulang-pulang justru mereka unboxing tuh hadiahnya gitu. Oleh-olehnya di unboxing. Kemudian mereka di akhir video mereka tetap akan memilih Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar. Nah, ini teman-teman, jadi kalaupun nanti misalnya banyak duit money politik yang berkeliaran, boleh kata Prabowo gitu diterima gitu, tapi kasihkan ke anak-anak yatim misalnya, kasihkan ke masjid-masjid sebagai sebuah penghargaan. Ada yang mau sedekah gitu, tetapi mohon maaf, suara kita meskipun kita udah dikasih duit misalnya, kita tetap suaranya untuk Anies Rashid Baswedan dan Gus Muhaimin. Mau uang money politiknya dari si Ganjar Pranowo Mahfud, mau dari Prabowo Gibran gitu, silahkan diapakan, terserah gitu, terima boleh gitu. Tetapi konsep berpikir kita untuk perubahan yang lebih baik ini adalah salah satunya adalah kita menanggalkan syahwat politik para pejabat-pejabat lah yang tidak netral ini, untuk kemudian kita tetap menyatukan pilihan untuk Anies Rashid Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar. Oke teman-teman, salam damai, salam perubahan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan barokah kepada kita semuanya. Sekali lagi, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Betapa banyak kelompok-kelompok kecil yang kemudian dengan izin Allah mampu memenangkan beberapa kelompok-kelompok besar lainnya dengan mudah, sesuai Allah Subhanahu wa taala. Kalau udah berkehendak mah seret kun fayakun. Oke, salam perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.